Halo Kedan, Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Okezen, edisi Oke Horor. Di Oke Horor kali ini aku bakal bahas salah satu rumah yang terkenal angker, yang ceritanya itu lumayan melegenda lah di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi aku tuh mau bahas tentang rumah pocong Sumi. Kali aja di antara kalian ada yang udah denger ataupun belum denger. Bisa dibilang Jogja itu kayak banyak kali ya kan bangunan horornya gitu. Jadi emang bisa dibilang lumayan banyak lah kisah angkernya gitu, mulai dari rumah tak kasat mata yang pernah viral di sosial media, apalagi sama rumah angker yang pernah diceritakan sama Raditya Dika beberapa waktu yang lalu. Dan rumah tua lainnya yang bisa dibilang lumayan legendaris, usia bangunan itu lumayan tua ya kan, cukup tua juga. Jadinya itu kental sama nuansa-nuansa mistis yang ada di dalamnya itu. Nah, salah satu rumah yang terkenal angker nih itu adalah rumah yang menurut ceritanya itu udah dibangun lebih dari 100 tahun lamanya, dan itu bertepatan di Kota Gede. Nah, rumah itulah yang bakal aku bahas di video aku kali ini. Selengkapnya kalian boleh nonton video ini sampai habis. Buat kedan-kedanku semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat menonton. Jadi yang aku bahas di video hari ini adalah rumah angker yang bernama Rumah Pocong Sumi. Jadi rumah Pocong Sumi ini udah kosong bertahun-tahun lamanya. Bahkan menurut cerita yang ada itu bangunannya itu udah didirikan udah lama kali lah. Kurang lebih udah 100 tahun lebih, yang otomatis ngebuat rumah Pocong Sumi ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Bahkan ya rumah Pocong Sumi ini tuh udah sering kali lah masuk di TV karena emang udah terkenal angker gitu. Bahkan kata penjaganya sendiri nih, pernah ada salah satu host, kalau nggak salah itu namanya Hari Panca. Hari Panca ini adalah host dunia lain. Penjaganya itu bilang kalau Hari Panca aja nggak kuat gitu berada di rumah Pocong Sumi itu Suasananya pengap, hawanya nggak enak ya kan. Jadi seakan-akan emang kayak banyak yang mengamati kita tapi nggak bisa terlihat. Dan perlu kalian ketahui lagi, bangunan rumah Pocong Sumi ini yang ada di Kota Gede di Bantul itu tuh udah berdiri sejak tahun 1860. Jadi kalau ada orang yang mengaitkan tentang rumah Pocong Sumi ini dengan hal-hal yang mistis gitu kan, jadi itu emang udah hal yang umum, hal yang wajar gitu. Karena dari rumahnya aja bisa kalian lihat emang bernuansa horor. Dan konon katanya menurut saksi yang pernah ngelihat sosok yang ada di rumah itu itu katanya sosok Pocong Sumi yang berdiri di depan teras rumah itu sekitar kurang lebih selalu jam 10 malam ke atas gitu. Jadi katanya lagi nih, kalau kalian lewat depan rumah Pocong Sumi terus kalian ngelihat sosok itu, jadi nggak usah kaget lagi karena itu hal yang biasa gitu. Sebenarnya nggak cuman Pocong Sumi sih yang dianggap ada di situ. Menurut warga sekitar itu ada kuntilanak, ada sosok yang menyerupai ular, ada cewek noni Belanda juga. Tapi di antara semuanya memang yang paling terkenal itu adalah si Pocong Sumi ini. Oke, lanjut ya, kita masuk ke inti ceritanya. Jadi dari cerita yang beredar itu sekitar tahun 1935, rumah itu sebenarnya milik pengusaha batik yang usahanya itu dikasih lah sama anaknya yang bernama Sumini. Ya bisa dibilang diwariskan lah ya kan. Nah, Sumini ini dia punya suami. Kebetulan dia dapat suami yang pengusaha batik juga. Mereka itu tinggal di rumah itu udah lama, dan selama mereka hidup keluarga rumah tangga mereka itu harmonis, nggak ada masalah apa-apa gitu kan. Sampai suatu ketika mereka ini dapat nasib yang naas gitu. Jadi suatu ketika ada 3 orang perampok yang masuk ke dalam rumah mereka ini. Apalagi waktu kejadian itu ternyata suami si Sumini ini itu nggak ada di rumah karena suaminya lagi kerja. Nah sebenarnya sebelum
suaminya pergi kerja nih, suaminya selalu kasih pesan nih ke Sumini supaya kalau ada orang yang ngetok rumahnya itu jangan dibuka. Karena si Sumini ini di rumah itu sendirian, nggak dikawanin sama siapapun. Jadi suaminya itu kayak ya udahlah, lebih baik ngejaga gitu, jangan sampai ada tamu yang datang dibiarkan masuk. Tapi ya itu tadi, sayangnya ternyata rumahnya si Sumini beserta suaminya ini ternyata udah diincer sama beberapa orang yang punya niat jahat gitu. Nah, pada hari kejadian nih, 3 perampok itu ngetok rumahnya si Sumini ini. Karena Sumini ini orangnya panikan, dia lupa kalau suaminya itu pernah pesan ke dia untuk jangan ngebuka pintu kalau ada yang ngetok. Tapi dia malah ngebuka pintu itu Setelah si Sumini ini ngebuka pintunya, di situ juga perampok-perampok tadi itu langsung beraksi untuk menjarah rumahnya si Sumini ini. Nah, mirisnya lagi selain perampok ini berhasil ngejarah isi rumahnya si Sumini, di situ juga Sumini ini digauli, dalam tanda kutip digauli ya, sampai dia itu kehilangan nyawanya sendiri. Nah, setelah kejadian itu selesai, akhirnya suami Sumini ini mutusin buat tinggalin rumah itu gitu aja. Suaminya itu nggak ada niat ngejual rumahnya atau kayak mana lah, nggak ngerti. Yang jelas menurut cerita yang ada itu, rumah itu dari sejak kejadian sampai sekarang ini itu dibiarkan kosong gitu aja Nah, dari cerita itulah yang ngebuat orang-orang percaya kalau emang rumah itu tuh angker gitu. Ya pokoknya rumah itu ditinggalkan terbengkalai gitu aja lah, sampai banyaknya cerita-cerita horor yang beredar tentang rumah Pocong Sumi itu. Nah, itu tadi salah satu makhluk gaib yang sampai sekarang ini masih dibicarakan itu adalah Pocong Sumi. Jadi Pocong Sumi itu emang kayak bisa dibilang tuh sapaan aja sih, karena ada cerita di balik itu semua. Dari cerita yang beredar yang aku baca, ada yang bilang Pocong Sumi ini adalah sosok jelmaan yang menyerupai si Sumini ini. Tapi di lain sisi lagi ada yang bilang bahwasanya Pocong Sumi ini emang si Sumini gitu. Tapi walaupun cerita tentang Pocong Sumi itu udah beredar gitu, masyarakat atau warga setempat itu percaya kalau misalnya Pocong Sumi ini adalah sosok makhluk yang nggak jahat dan nggak ganggu juga. Tapi garis bawah ya, tapi menurut ceritanya lagi, dia itu Pocong Sumi itu bakal ngeganggu orang yang masuk ke rumah itu dengan niat yang nggak baik gitu. Dan ada satu fakta lagi yang kalian harus tahu tentang rumah Pocong Sumi ini. Jadi setelah aku baca-baca lagi, berkembang dari cerita lain, ternyata dulu yang punya rumah ini sebelum si Sumini itu ada orang lain. Jadi intinya Sumini ini bukan penghuni asli rumah itu. Sebelum dihuni sama Sumini dan suaminya nih, ternyata rumah itu tuh dulu dihuni sepasang pedagang berlian, dan itu mereka itu asal Belanda. Nah, konon ceritanya lagi nih, di antara suami istri yang orang Belanda ini, itu mereka punya kesalahpahaman gitu yang akhirnya ngebuat mereka cekcok. Nah, sang suami ini dia tuh menghabisi istrinya dengan cara yang nggak manusiawi, dan itu suaminya lakukan ketika istrinya itu sedang hamil dan lagi tidur di kamar tidurnya sendiri. Sampai sekarang kamar tidur yang jadi tempat itu gitu kan, itu tuh ditutup, jadi nggak boleh seorang pun tahu bahkan masuk ke kamar itu. Dan sampai saat ini rumah Pocong Sumi ini tuh menjadi cagar budaya gitu di Yogyakarta dan dijaga sama seorang ahli kuncinya. Terlepas dari itu semua juga, walaupun rumah Pocong Sumi ini bisa dibilang lumayan serem gitu kan, tapi masih banyak juga pengunjung yang datang ke lokasi itu cuman kayak untuk ngabadikan momen atau foto-foto. Dan selain itu juga, rumah ini tuh emang udah biasa dijadikan tempat sebagai uji nyali, makanya itu udah sering kali lah masuk di TV gitu. Tapi untuk datang ke situ tuh ada syaratnya. Jadi orang-orang yang mau datang ke situ harus mematuhi peraturan yang ada. Jangan sampai ada merusak benda, karena katanya kalau kita ngerusak
benda yang ada di situ, kita bisa diserang sama makhluk gaib penghuni rumah pocong sumi itu. Dan katanya lagi, emang aura mistis yang ada di rumah pocong sumi ini itu emang buat kepala kita pusing kali lah kalau kita ada di situ gitu. Ya karena itu tadi, saking ketatnya tadi yang namanya banyak makhluk halus gitu kan. Tapi ya kalau udah bangunan kayak gitu sebenarnya udah biasa sih ya, udah nggak aneh lagi memang. Nah selain kisah-kisahnya tadi nih ternyata di balik itu semua, di rumah pocong sumi itu di halamannya ada kuburan. Jadi kuburan yang ada di situ juga itu menambah kesan angker yang ada di rumah itu. Sebagian orang bilang bahwasanya itu tuh kuburannya Sumini, tapi ada yang bilang bahwa itu emang bukan kuburannya Sumini gitu. Jadi ada satu perempuan namanya Tasya Siahaan. Jadi dari penglihatannya nih, dia bilang kalau yang di kuburan itu bukan Sumini tapi si Mbok. Jadi emang si Mbok tadilah itu yang ada di kuburan itu. Jadi kata perempuan yang bernama Tasya Siahaan tadi, si Mbok ini emang sempat tinggal di rumah itu bareng orang Belanda tadi. Dan si Mbok ini sayang kali lah sama orang Belanda ini. Dan sampai-sampai ketika tentara Jepang datang nyerang gitu kan, si Mbok ini rela menyerahkan dirinya gitu aja. Nah setelah kejadian itu beberapa hari kemudian si Mbok ini ditemukan, dan itu ditemukan udah nggak bernyawa lagi di kamar mandi paling belakang. Jadi si Mbok ini sebenarnya asisten rumah tangga ya. Jadi emang dari rumah pocong sumi itu sendiri ada nggak hanya satu aja sih kisah-kisah horor yang ada, kayak aku ceritain tadi, emang ada yang lainnya gitu. Cuman yang paling terkenal itu ya emang si pocong sumi itu. Nah itulah tadi kisah mengenai rumah pocong sumi atau hantu pocong sumi ya. Percaya nggak percayanya lagi ya balik ke kalian sendiri, itu hak kalian gitu kan. Di sini aku cuman bagi cerita aja. Tapi kalau menurut aku ya, yang namanya pocong sumi itu ya bisa jadi ada makhluk yang menyerupai si Sumini ini. Tapi lepas dari itu semua ya kan, yang jelas cerita tentang pocong sumi ini udah turun temurun, udah beredar dari mulut ke mulut juga. Ya mungkin ada yang berubah gitu kan, ya namanya juga dari mulut ke mulut gitu kan. Jadi mau gimana pun juga ya kita hargai aja lah cerita yang sudah ada gitu. Tapi yang jelas ya kan yang namanya bangunan tua, terbengkalai, udah bertahun-tahun lamanya, apalagi rumah pocong sumi ini udah 100 tahun lebih, itu lama kali. Jadi wajar kalau ada hal-hal mistis atau dikait-kaitkan dengan hal yang horor gitu kan. Jangankan bangunan yang udah ratusan tahun terbengkalai, rumah kita aja mungkin ada gitu. Oke lah dan kalau kalian semua ada pendapat tentang cerita yang satu ini, atau kalian punya rekomendasi untuk konten aku di minggu depan, kalian boleh komen di bawah. Buat kalian semuanya yang udah nonton video hari ini, mau lihat jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya, agar kalian tuh tahu ada updatean terbaru dari channel Okezin. Assalamualaikum.